A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Haitsu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mujahid kamatsalis shaimin qa'imin qanitin bi ayatillah la yafturu min shaimin min siyamin wala salatin hatta yarji'al mujahid fi sabilillah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita berjumpa di dalam Kultum Ramadan yang diadakan oleh Universitas Abdurrab, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah-kisah ataupun peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan di dalam sejarah umat Islam. Jika dalam program Kultum di Ramadan sebelumnya kita telah menyinggung bagaimana peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan pada masa Rasulullah SAW masih hidup dan bersama para sahabat. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan peristiwa-peristiwa dalam sejarah umat Islam yang itu juga terjadi di bulan Ramadan pada masa periode Islam klasik. Setidaknya kita akan masukkan ke dalam 2 poin utama, yaitu yang pertama, bahwasanya Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Bahwasanya Islam datang ini rahmat kepada seluruh alam, bukan bencana, bukan teror, bukan ketakutan, akan tetapi rahmat yang memunculkan kebahagiaan. Ini kita bisa lihat dalam kisah pembebasan bumi Andalus yang terjadi pada masa Daulah Umayyah, di mana pada masa itu khalifahnya Al-Walid bin Abdul Malik. Kekuasaan Islam ataupun dunia Islam telah jauh berkembang sampai ke Afrika Utara, di mana ketika itu ditunjuk Musa bin Nusair menjadi gubernur di Afrika Utara. Ketika itu terdengarlah oleh orang-orang ataupun penduduk di Semenanjung Iberia, atau hari ini kita kenal dengan daerah Spanyol. Mereka mendengar bahwasanya di Afrika Utara masyarakatnya berada dalam kebahagiaan dan ketenangan di bawah kepemimpinan Islam. Sementara mereka sendiri, meskipun pemimpin mereka ataupun raja mereka berasal dari bangsa mereka sendiri, bahkan memiliki agama yang sama dengan mereka, tapi mereka merasakan kezaliman. Oleh karenanya, kemudian penduduk ini meminta bantuan kepada orang-orang muslimin ataupun umat Islam yang ada di Afrika Utara untuk membebaskan mereka dari raja mereka yang zalim, yang waktu itu terkenal dengan nama Raja Roderick. Nah, maka ketika itu pemimpin ataupun panglima pasukan Islam, yaitu Tariq bin Ziyad, setelah berkonsultasi dengan gubernur Afrika Utara yaitu Musa bin Nusair, melakukan pembebasan ke bumi Andalus, yang kita kenal setelahnya itu bumi Andalus, sebelumnya adalah Iberia ataupun Spanyol hari ini. Alhamdulillah, karena memang karakter Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, Islam kemudian berkembang dengan baik. Orang-orang Iberia itu kemudian menyambut Islam dengan baik, dan kemudian Islam berkembang dan memberikan dan membangun peradaban penduduk di Spanyol itu hampir 8 abad lamanya, yaitu semenjak tahun 711 sampai kepada tahun 1492 Masehi. Nah, peristiwa pembebasan itu sendiri terjadi pada bulan Ramadan, yaitu tepatnya tanggal 25 Ramadan di tahun 92 Hijriah. Jadi kita lihat bahwasanya Ramadan adalah bulan kebaikan, bulan jihad, bulan perjuangan, bukan bulan untuk kita bermalas-malasan. Kenapa? Karena dalam sejarah kita bisa saksikan hal demikian. Yang kedua, poin yang kedua adalah bahwasanya kedatangan Islam itu adalah untuk memberikan selain rahmat kepada seluruh alam, juga Islam ini adalah untuk mempertahankan agama, untuk mempertahankan bangsa. Ini kita bisa lihat di dalam peristiwa Ain Jalut atau perang Ain Jalut. Jadi peristiwa ini terjadi hampir 5 abad setelah pembebasan Spanyol. Di mana ketika itu kita tahu bangsa Mongol ataupun bangsa Tatar yang datang dari Asia itu satu demi satu kemudian menundukkan kawasan-kawasan penting di Timur Tengah. Yang paling tercatat dalam sejarah kita lihat kaum muslimin bagaimana hancurnya kota Baghdad
ya hampir 800.000, bahkan disebutkan lebih 800.000 orang kaum muslimin dibantai di Baghdad, dan itu hanya memakan waktu 40 hari. Setelah itu pasukan Mongol ataupun pasukan Tatar terus melanjutkan ekspansinya terus ke daerah Syam. Nah, pada masa ketika mereka sampai di Syam inilah ada satu perlawanan yang dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu berasal dari Mesir. Banyak penguasa-penguasa sebenarnya di Syam, karena mereka mengetahui kekuatan dan pengaruh Mongol ini, menyerahkan diri. Bahkan tak sedikit juga para ulamanya memberikan fatwa-fatwa supaya tunduk saja kepada Mongol. Nah, ini berlainan apa yang dilakukan oleh pemimpin Mesir, ya, dari kekuasaan Mamluk, ya, diantaranya yaitu Al-Malik Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz. Dia adalah salah seorang pemimpin yang naik, ya, ataupun yang menjadi pimpinan di Mesir ketika itu. Nah, sebenarnya kita tidak melihat bagaimana perang terjadi. Ya, perang terjadi memang terjadi di bulan Ramadan, ya, di tahun 658 Hijriah. Tapi yang ingin kita lihat bagaimana, ya, poin kedua dari materi kita ini, bulan Ramadan juga adalah bulan persatuan. Ketika itulah Saifuddin Qutuz menyatukan kaum muslimin yang ada di seluruh ataupun di Timur Tengah ketika itu, berusaha. Pertama, ada 3 langkah yang beliau lakukan. Pertama itu beliau menyatukan di internal Mesir sendiri, ya. Kemudian yang kedua, dia juga memberikan ampunan kepada lawan-lawan politiknya. Dan yang ketiga, dia berusaha mempersatukan bumi Mesir dengan bumi Syam yang ketika itu terpecah karena perbedaan politik. Nah, karena 3 strategi inilah kaum muslimin semua, ya, pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Saifuddin Qutuz, ya, dan dengan panglimanya yaitu Ruknuddin Beiber itu berhasil mengalahkan untuk pertama kali pasukan Mongol atau pasukan Tatar. Yaitu terjadi perang apa yang kita kenal dengan perang Ainun Jalut, itu terjadi pada bulan Ramadan di tahun 658 Hijriah atau bertepatan dengan 2 September 1260 Masehi. Jadi dari 2 peristiwa penting ini yang terjadi pada bulan Ramadan, kita membawa kepada 2 pesan utama, bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin, dan yang kedua adalah bahwasanya, ya, bahwasanya kepemimpinan Islam ataupun persatuan itu sangat dipentingkan untuk mempertahankan dan menjaga wibawa agama ini. Demikianlah kaum muslimin dimanapun berada, kultum singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairul jaza, al-afu minkum atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.